In fact, I think a lot of things people learn, probably there's no point in learning them, because they never use them in the future. Because a lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau sharing materi seminar yang aku bawakan untuk sebuah SMP di Lampung pada tahun 2021 lalu. Semoga teman-teman enjoy dan bisa belajar sesuatu mengenai edukasi. Pertama-tama, ini ada sedikit latar belakang dari aku. Pada saat itu, aku sedang menjadi konsultan dan menjadi pengusaha UMKM. Saat itu, aku juga diberikan kesempatan sebagai wakil ketua BEM di universitas. Kehidupan SMA aku dipenuhi oleh dunia organisasi. Dan aku bisa bilang bahwa pengalaman-pengalaman itulah yang bisa membuat aku menjadi pengusaha di usia 18 tahun. Nah, aku bukan tipe orang yang menjadi miliarder di usia 20 tahun atau gimana, tapi aku adalah seseorang yang suka belajar dan ingin mengajar. Yuk, kita mulai. Saat itu, aku memulai seminar dengan pertanyaan, siapa yang di sini suka sekolah? Dan saat itu, gak ada yang angkat tangan. Terus aku tanya lagi, siapa yang di sini tidak suka sekolah? Banyak banget yang angkat tangan. Nah, jawaban ini sebenarnya cukup mengagetkan untuk aku, karena aku berasumsi bahwa SMP ini yang berada dalam pedalaman Lampung memiliki orang-orang yang bersyukur mendapatkan kesempatan edukasi. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dari sini, aku mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah mengenai sistem edukasi secara keseluruhan. Setelah itu aku bertanya, siapa yang suka makan? Semuanya angkat tangan. Nah, mari kita kembali lagi ke 5.000 tahun yang lalu. Karena untuk mengetahui edukasi, kita perlu tahu mengapa edukasi itu ada. Saat manusia pertama kali belajar bercocok tanam, anggap aja itu satu petani. Dia belajar menanam gandum dan bercocok tanam untuk membuat roti. Kemampuan dan pengetahuan menanam gandum dan mengolah gandum itu menjadi roti sangatlah penting untuk kehidupan petani itu. Tanpa roti, pasti si petani tidak bakal makan. Jadi, edukasi saat itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, sistem ini berjalan dengan baik sampai kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang hidup selamanya. Suatu hari, bapak petani ini menjadi tua dan kelak akan meninggal. Apa yang terjadi dengan pengetahuannya? Petani ini memutuskan untuk mengajarkan anaknya. Aku menangkap bahwa esensi pendidikan adalah koleksi pengetahuan dan pelajaran yang didapatkan manusia yang ditujukan untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk manusia. Tapi selain pengetahuan, saya juga merasa bahwa edukasi itu juga mengenai pelajaran, life skills. Bagaimana cara yang baik untuk hidup. Itu sebabnya orang zaman dahulu juga sangat menghormati tetuanya, karena dari mulut mereka muncul kebijaksanaan dan nasihat kehidupan. Mau di budaya Yunani Barat atau di budaya Tiongkok Timur, sama saja. Nah, ini ada quote dari Bapak TP Rahmat, seorang CEO yang saya sangat hormati. Beliau bilang bahwa kita anak muda memiliki waktu untuk belajar secara efisien. Sudah tidak perlu lagi belajar dari nol, atau menemukan ulang roda, reinventing the wheel. Nah, manusia itu terdiri dari 3 hal, otak, hati, dan jiwa. Edukasi berperan besar untuk menumbuhkan ketiga hal tersebut melalui rasionalitas, karakter, dan moralitas. Ini salah satu kritik saya sebagai seorang murid yang dulu pernah belajar di bawah kurikulum negara-negara barat. Sering sekali akademia atau pengetahuan difokuskan dan tidak melihat sisi karakter maupun jiwa. Indonesia cenderung kebalik, sangat fokus kepada pendidikan karakter dan jiwa tapi kurang di rasionalitas. Penting banget untuk ada keseimbangan antara ketiga hal tersebut. Oke, tadi kan udah dikasih contoh ya mengenai 5.000 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekolah apakah masih relevan? Kita tahu sendiri bahwa orang-orang seperti Elon Musk menentang sekolah. Di satu sisi, dengan adanya homeschooling, sebenarnya dunia sudah menyetujui dengan cara-cara lain untuk mendapatkan edukasi selain sekolah. Sekolah masih relevan karena 3 alasan berikut. Pertama, mengajarkan perkembangan dunia. Misalnya dalam hal coders dan programmers. Terlihat kalau Indonesia kalah telak dengan negara Amerika Serikat. Ini membantu negara lain, misalnya Amerika Serikat, untuk menguasai beberapa industri global, misalnya teknologi. Kalau misalnya secara teknologi kita kalah terlalu jauh dengan negara lain, sangat gampang untuk VOC menguasai Indonesia kembali. Jadi ada aspek ketahanan nasionalnya. Kedua, membangun kualitas hidup yang lebih baik. Teknologi berasal dari pendidikan yang baik dan banyak teknologi dapat membangun kualitas hidup yang lebih baik. Kita hari ini bisa hidup sepanjang ini dan senyaman ini juga karena teknologi. Kita pasti juga mau misalnya suatu hari ada obat yang bisa melawan kanker. Ketiga, kesetaraan masyarakat. Sesuatu hal yang aku pelajari adalah saat orang-orang masuk ke dalam dunia nyata,
adalah bagaimana dunia ini sangatlah meritokratis. Artinya, orang-orang pintar dan berguna diberikan penghargaan. Orang yang terlahir kaya, kalau bodoh, kelak akan kehilangan semuanya. Sementara orang yang terlahir miskin, kalau pintar, bisa mendapatkan kekayaan. Di sini, edukasi bisa membantu memilah mana orang yang berkualitas untuk masyarakat dan orang yang tidak. Nah, ini nih, bagaimana caranya kita membuat edukasi lebih produktif, tapi juga seru. Nah, pertama dari pertemanan. Sekolah juga harus lebih aktif membangun komunitas yang sehat, supaya orang bisa tumbuh sesubur-suburnya. Sayangnya, bullying masih menjadi isu di sekolah-sekolahan. Banyak orang yang ingat masa SMA-nya hanya penuh dengan bullying sama teman-temannya. Mestinya sekolah bisa menjadi memori yang indah untuk anak-anak. Kedua adalah organisasi siswa. Ini bagian dari sisi non-akademik sekolahan. Ini penting juga untuk didukung karena mayoritas dari cara kehidupan dunia berasal dari kemampuan-kemampuan yang diraih saat berorganisasi. Kemampuan komunikasi, etika kerja baik, dan lain-lain itu diajarkan yang kalau menurut saya malahan bisa lebih penting daripada aspek akademik dari sekolah itu sendiri. Saya tahu ada beberapa sekolahan yang justru menentang atau mengekang OSIS mereka. Di universitas saya sangat bersyukur didukung sekali dalam hal organisasi kemahasiswaan. Bisa bertemu orang-orang bertalenta dan hebat-hebat dari seluruh Indonesia. Selain itu, saya mahasiswa manajemen, tapi saya dengan memiliki teman-teman di universitas maupun di organisasi kemahasiswaan, saya bisa bertukar pikiran dengan anak-anak dari jurusan-jurusan lain. Jadi secara tidak langsung, aku pun juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dan juga edukasi dari teman-teman dari jurusan lain. Ketiga, teknologi. Zaman sekarang banyak banget orang yang bisa belajar menggunakan teknologi jauh lebih baik daripada saat bertemu tatap muka. Guru misalnya, bisa membubarkan satu kelas dan hanya meminta siswa-siswanya untuk belajar dari video YouTube. Dari video ini bisa ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Nah, ini bisa mempercepat sistem edukasi. Keempat, permainan. Kok kelihatannya sekolah sangat gak suka ya dengar kata permainan? Padahal, kenyataannya saat orang bermain, mereka bakal fokus ke dalam permainan itu. Saya dulu di sekolah disuruh main SimCity untuk kelas geografi. Terus kita berkompetisi siapa kotanya paling kaya dan paling bagus. Nah, itu seru banget dan sampai sekarang saya ingat. Tapi dari situ pun saya juga jadi tahu mengenai sistem kelistrikan, sistem perlimbahan, air bersih, cara mengelola keuangan juga. Jadi ada cara-cara untuk menaruh permainan menjadi sesuatu hal yang seru supaya lebih aktif. Kelima, belajar sendiri. Ini nih fundamentalnya sekolah. Bagaimana siswa bisa belajar sendiri. Karena saat kita scrolling sosmed, kita sering kepo untuk mencari tahu lebih lanjut. Nah, bagaimana psikologi ini bisa disampaikan oleh sekolah? Perlu diketahui kalau sekolah bukanlah edukasi, tapi edukasi dimulai dengan sekolah. Menaruh benih-benih rasa kepo adalah salah satu aspek yang perlu ditanamkan dalam sekolahan. Karena saat orang mendasarkan edukasi mereka karena kepo, belajar itu pasti lebih seru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sorry banget kalau audio dan editannya masih kurang bagus. Sekalian belajar. Di masa lalu, aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi speaker dan memiliki banyak-banyak materi yang menurut aku agak sayang aja kalau dibuang. Jadi aku bisa olah lagi dan aku bisa publish di internet. Supaya bisa ditonton sampai cucu aku jadi besar. Thank you for watching, like and subscribe, share kepada teman kamu yang lagi malas sekolah, dan I will see you in the next video.